Selamat pagi sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi dalam program kesayangan kita, Morning Call GPIB. Adalah baik mengawali pagi hari ini dengan pengharapan baru. Kita mau meluangkan waktu untuk memperenungkan firman Tuhan yang menjadi pembimbing bagi kita agar satu hari ini kita melakukan banyak hal baik yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu, mari sama-sama kita siapkan hati pikiran kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang termulia, kami semua selalu bersyukur karena tidak pernah putus penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami hendak mengawali hari ini Bapa dengan penuh sukacita, menyapa Engkau dan disentuh oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu menerangi hati pikiran kami, sehingga satu hari ini kami dapat mengerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami dengan tulus dan sungguh. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami melandaskan doa kami ini. Amin. Firman Tuhan saat ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Stefanus yang penuh dengan anugerah dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Namun, tampillah beberapa anggota rumah ibadat Yahudi yang disebut orang-orang merdeka, yang berasal dari Kirene dan Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Mereka berdebat dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka mempengaruhi beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka menghasut orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini tidak henti-hentinya mengucapkan perkataan yang menentang tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan meruntuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka malaikat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, Stefanus adalah salah satu dari 7 diaken pertama yang penuh iman, yang oleh Roh Kudus dikaruniakan kemampuan untuk bisa mengadakan banyak tanda-tanda mujizat. Tetapi siapa sangka oleh karena karunia itu, Stefanus dibenci oleh anggota rumah ibadat, yakni dari Kirene dan juga Alexandria. Mereka membenci Stefanus oleh karena mereka merasa tersaingi. Mereka iri kepada Stefanus dan itu menjadi cikal bakal kebencian di dalam hati mereka, sehingga mereka mulai memikirkan rencana jahat untuk menghentikan Stefanus lawan mereka. Dan di titik inilah kekerasan itu muncul. Kekerasan dirasa menjadi jalan yang paling tepat untuk bisa menghentikan Stefanus. Ketika mereka tidak bisa membungkamkan Stefanus, mereka tidak puas dengan hanya memfitnah dan menghasut, tetapi mereka juga dengan secara strategis menghadirkan saksi-saksi palsu, menghadirkan kekerasan hukum, menangkap Stefanus untuk dibawa menghadap ke mahkamah agama Sanhedrin supaya diadili dengan sangat keji, dengan curang, tentunya bukan dengan keadilan. Tetapi yang menariknya di sini, poin yang harus kita pegang bersama, sekalipun Stefanus dibenci, diserang, dia diserang bukan karena dia melakukan kesalahan, tetapi dia diserang karena dia mengerjakan kebenaran. Dan meskipun ia dijatuhkan orang, Stefanus tidak mencari pembenaran. Dia tidak defensif, dia tidak reaktif, dia tetap berdiri dengan ketenangan spiritual.
Sikap yang tenang di tengah tekanan dan banyaknya ancaman dari berbagai pihak, ini adalah anugerah Allah. Itulah yang memampukan Stefanus untuk tidak panik, tidak cepat marah, tidak dendam, bahkan tidak membalas rencana jahat dengan yang lebih jahat. Dan tentunya di kehidupan masa kini, baik saya ataupun sahabat GPIB, kita pernah merasakan posisi Stefanus ini. Agaknya ketika kita berada di posisi ini, kita bertanya-tanya di mana letak anugerah Tuhan, di mana letak kuasa Allah di tengah dunia yang sangat keras, dunia yang sangat jahat ini. Tetapi pada pagi hari ini, firman Tuhan, teks yang kita baca ini menjelaskan dengan sangat baik kepada kita. Di ayat 10, dimulai dari ayat 10. Mari perhatikan. Dikatakan di situ karunia hikmat dan keberanian untuk bersaksi pada diri Stefanus. Itulah anugerah Allah. Kemudian di ayat 11 sampai 14, keteguhan hati saat difitnah dan diadili dengan sangat curang, tetapi Stefanus tetap tenang, tetap tegar, itulah anugerah Allah. Kemudian di ayat 15, Stefanus tetap merasakan damai sejahtera batin. Bahkan dikatakan wajahnya bercahaya seperti malaikat. Ini juga adalah anugerah Allah yang membuat Stefanus tetap benar, tetap tenang, dan setia meskipun diserang. Dia tidak mundur sedikit pun, sahabat GPIB. Kita dibuat mengerti bahwa ketika anugerah diberikan kepada kita, kuasa Allah akan mengiring kita. Kuasa Allah mengiring Stefanus hingga ia mampu membuat tanda-tanda mujizat di ayat 8. Perkataannya penuh hikmat yang tak terbantahkan di ayat 10. Dan kesaksiannya mengguncang hati banyak orang. Walaupun pada akhirnya dia ditentang juga oleh beberapa kalangan dari Kirene dan Alexandria. Pada bagian ini kita mau disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan, sahabat GPIB, bahwa kuasa Allah membuat Injil tidak bisa dibungkamkan oleh kekerasan. Dan sekalipun kekerasan kita rasakan di tengah-tengah kehidupan yang kejam ini, selalu Allah tetap menyertai pelayanan hamba-Nya yang mau rendah hati. Dan memang dunia sering memilih kekerasan sebagai jalan pembenaran, menghentikan pekerjaan-pekerjaan kita yang mendatangkan kebaikan. Tetapi tetap Tuhan memanggil kita hidup dalam anugerah dan kuasa-Nya untuk menyatakan kebenaran sejati, bukan kebenaran palsu. Jadi, sekalipun engkau saat ini menghadapi banyak kekerasan di tempat kerja dimanapun saat ini engkau berada, ada banyak bullying yang engkau dapati, mengalami KDRT, mengalami child grooming, sekarang sedang marak isu tentang child grooming, diperlakukan tidak adil, dipermalukan, dijatuhkan secara sistematis, belum lagi ada banyak isu permasalahan perselingkuhan yang disembunyikan dengan narasi keagamaan. Banyak orang membolak-balikan fakta dan mempermainkan kebenaran untuk menindas, membohongi, bahkan mengecewakan, dan masih banyak lagi. Sekalipun hari ini nafas terasa sesak dan seolah tidak punya harapan, kehidupan sangat sulit, tetaplah percaya, tetaplah setia. Jangan padamkan api pengharapanmu itu. Sebab Allah tidak pernah meninggalkan umat kesayangannya di tengah maraknya kekerasan yang terjadi. Seperti yang dialami Stefanus. Stefanus bukan rasul, dia bukan pemimpin besar, dia hanyalah orang biasa, tetapi Allah tetap bekerja melalui hidupnya, penuh dengan karunia dan kuasa. Begitu juga kita, hidup yang kita rasa sudah rusak ini, kita tidak lagi punya harga diri oleh karena bully yang dialami, kita mengalami KDRT yang menghancurkan identitas diri kita kehilangan diri kita mengalami child grooming yang merampas rasa aman di diri kita, bahkan kita mengalami trauma mendalam yang memecah keutuhan batin kita, apapun itu. Kesulitan-kesulitan kita, kesakitan kita, derita kita itu, tetaplah percaya Tuhan pasti pulihkan. Ingat, bukan manusia yang punya kuasa atas diri kita, tetapi Tuhanlah yang punya kuasa atas diri kita. Maka lihatlah Tuhan Allah sebagai tempat perlindungan bagi kita yang tertindas. Kiranya Tuhan senantiasa merahmati kehidupan kita. Amin.
Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau melihat derita kami yang hancur. Kami yang diluluh lantahkan oleh kekecewaan yang sangat mendalam. Kami kehilangan diri kami, kehilangan arah. Kami mulai tidak percaya pada kuasa-Mu. Bahkan ketakutan dan berbagai ancaman hidup membuat kami merasa hilang segalanya. Tetapi Tuhan, Engkau Tuhan yang memberikan ketenangan batin. Di dalam-Mu ada ketegaran. Kami percaya ketika kami menjalani kehidupan ini dalam penyertaan kasih-Mu, maka kami boleh melalui ini semua dan bahkan Engkau memulihkan kami. Allah Bapa, kami percaya walaupun ketika kami memulai pelayanan kami ditolak bahkan dipermalukan, tetap kami memohon Engkau meluaskan hati kami supaya kami tetap rendah hati dan kami tidak menarik diri dari persekutuan. Ajarkan kami Tuhan bahasa kasih-Mu sehingga kami boleh melindungi diri kami dan melindungi sesama lewat pekerjaan-pekerjaan kami hari ini, esok, dan seterusnya. Tuhan bimbing kami Bapa, jangan biarkan banyak hal mematahkan iman pengharapan kami, tetapi biarlah firman-Mu ini membalut luka itu sehingga kami terus melangkah bersama dengan-Mu. Yakinkan kami Tuhan bahwa bersama-Mu ada jalan keluar di tengah-tengah peliknya kehidupan ini. Dan kami mau menyerahkan aktivitas kami hari ini, sepanjang hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati hari ini dengan damai sejahtera sukacita, ada ketenangan batin seperti Stefanus, sehingga kami menghadapi segala sesuatunya dengan kekokohan diri, keteguhan hati bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang sejati, firman yang hidup, kami mempercayakan kehidupan kami sekalian. Amin. Sampai jumpa lagi sahabat GPIB dalam kesempatan-kesempatan berikutnya. Tuhan senantiasa memberkati kita.